Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emak Baradjasa, NPM 25711051051 dari kelas Ilkom B, dan di sini saya akan membuat sebuah video, yaitu video penjelasan terkait 4 soal perbaikan kuis PP di HackerRank yang dikerjakan beberapa waktu yang lalu. Dan di sini materinya mencakup operator, yaitu operator aritmatika, kemudian ada percabangan, if else if, kemudian ada perulangan, looping, dan ada array. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam soalnya. Yang pertama adalah operator. Nah, di sini ada soal konversi satuan. Nah, di sini ini adalah sebuah narasi soalnya, dan yang bagian paling penting adalah di bagian sininya, bahwa boxnya itu dalam satu box itu bisa menampung maksimal 25 kilogram. Nah, jika ada berat kargo yang tidak mencapai 25 kilogram penuh, maka ini bukan termasuk box lagi, tetapi sudah ada variabel kilogram sisa, bukan box lagi. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang input formatnya nih. Satu baris bilangan bulat yang berisi total berat kargo dalam kilogram. Artinya di soal ini meminta kita untuk menyediakan input dengan tipe data integer karena ini adalah bilangan bulat gitu ya. Hanya satu variabel saja gitu, karena hanya ada satu inputan saja gitu. Nah, kemudian di sini constraints-nya ini antara 1 hingga 10.000. Artinya dengan menggunakan integer saja itu sudah memenuhi persyaratan ini gitu. Karena ini akan berlaku pada test case-nya nanti gitu ya. Nah, output format yang diharapkan ada apa saja? Yang pertama itu ada jumlah box-nya, ada jumlah boxnya dan ada sisa kilogramnya. Dan yang perlu diingat dalam HackerRank ini itu outputannya itu kapitalnya ini sangat diperhatikan dan spasinya juga gitu. Misalkan kita memberi spasi di antara titik 2 dengan S ini, maka itu sudah salah gitu ya di inputannya gitu ya. Atau misalkan salah kapitalnya itu sudah salah juga ya. Beda kapital itu sudah salah juga inputannya. Harus benar-benar sesuai. Nah, di sini yang menjadi sampel atau yang menjadi test case 0 adalah inputannya adalah 117 nih. Kemudian sampel outputnya atau expected output dari test case 0-nya adalah jumlah box ini adalah 4 dan sisa kilogramnya adalah 17. Dan di sini, di pengerjaan kemarin, ternyata ada sedikit kesalahan logika dari saya. Dan di sini, looping dan ya looping ini dan break ini itu tidak diperlukan sama sekali gitu. Karena di sini murni menggunakan operator aritmatika gitu ya. Dengan menghitung boxnya ini adalah dengan pembagian dan menghitung sisanya adalah dengan modulus gitu. Karena modulus memang akan menargetkan sisanya ya. Nah, di sini sesuai dengan soal yang diminta, kita pertama-tama adalah mendeklarasikan suatu variabel dengan tipe data integer seperti yang sudah di-mention di atas tadi. Nah, kemudian kita membuat inputan dan disimpan ke dalam suatu variabel tersebut. Dan di sini saya membuat sebuah variabel bernama X gitu ya. Dan inputan ini akan saya simpan ke dalam sebuah variabel X ini di sini gitu ya. Nah, kemudian selain inputan ini, variabel untuk menginput ini, saya juga telah membuat dua buah variabel untuk jumlah boxnya dan adalah untuk sisa kilogramnya dengan membuat variabel integer jumlah dengan menggunakan tipe data integer ya. Kenapa saya menggunakan tipe data integer? Nah, itu ada alasannya, nanti dijelaskan. Dan di sini ada integer sisa juga. Nah, lagi-lagi di sini for loop ini tidak berfungsi ya, tidak berguna ya. Hasilnya sama, cuma ini adalah pemborosan dan tidak berguna ya. Nah, kita bahas yang ini saja. Jumlah sama dengan X bagi 25 gitu ya. Jadi di sini akan berlaku operasi 117 dibagi 25 dan di sinilah alasan menggunakan integer gitu. Kenapa tidak menggunakan float? Karena float itu akan menghitung komanya. Artinya
Jika kita menggunakan float, maka di sini adalah 4,6 sekian gitu ya, bukan 4 bulat seperti ini gitu ya. Karena saya menggunakan integer, itu hanya diambil angka di depan koma. Karena 4,6, maka yang diambil adalah 4. Dan ini sesuai dengan expected output-nya gitu ya. Kemudian, di sini akan saya cout-kan, yaitu jumlah box sama dengan sesuai dengan yang diminta tadi ya, expected output-nya ini, dan ini adalah jumlahnya ini. Kemudian sisa. Sisa itu adalah cara menghitung sisanya adalah X modulo 25. Bagaimana bisa seperti itu? Karena 117 sisa baginya ketika dengan 25 itu adalah 17. Karena 25 bisa dikali 4 yaitu 100. Ketika 25 dikali 5 itu adalah 125. Artinya, itu kan sudah lebih ya. Artinya, 25 dikali 4, 100. Berapa sisanya? Yaitu 17. Dan disitulah modulo ini berfungsi ya. Ketika dia 117, di modulo dengan 25, maka sisanya adalah 17 gitu ya. Nah, ini sama. Nanti jumlah boxnya adalah 4 dari kode ini, jumlah boxnya adalah 4 dan sisa kilogramnya adalah 17 gitu. Nah, mari kita run code-nya. Ya, terbukti ya bahwa tes case nolnya ini terpenuhi gitu. Tes case nolnya terpenuhi dan your output adalah output saya itu sesuai dengan output yang diharapkan atau expected outputnya gitu. Jadi ini adalah soal tentang logika operator aritmatika murni aritmatika ya. Tidak ada looping, lagi-lagi tidak ada looping di sini. Kemudian selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu tiket bioskop. Kita lihat soalnya. Nah, tiket bioskop ini adalah menggunakan logika percabangan ya, if else if. Oke, if else. Nah, kita baca terlebih dahulu narasi soalnya. Di Taman Hiburan Funland, harga tiket ditentukan berdasarkan usia dan hari kunjungan. Artinya ada dua pengkondisian besar ini. Ada pengkondisian terkait usianya dan ada pengkondisian terkait hari kunjungannya gitu. Nah, pengunjung dengan usia 12 tahun ke bawah dianggap anak-anak, sedangkan dengan usia 12 tahun ke atas, lebih dari 12 tahun itu dianggap dewasa gitu ya. Berarti kita menggunakan pengkondisian besarnya itu adalah terkait usianya gitu ya. Nah, kemudian pada weekday, yaitu Senin sampai Jumat, harga tiket anak-anak adalah 35.000 dan dewasa adalah 50.000. Oke, jadi sudah kebayang nih programnya atau codingannya itu seperti apa gitu. Pengkondisian besarnya itu adalah terkait umurnya gitu ya. Umurnya, apabila dia kurang dari 12 tahun, maka di dalam pengkondisian umurnya itu disajikan pengkondisian-pengkondisian lagi untuk hari apa dia datang gitu ya. Di bawah pengkondisian umur misalkan if kurang dari 12 gitu ya. If kurang dari 12, kemudian di dalam kondisi itu ada if dia datang di hari Senin, maka si out berapa harganya? If dia datang di hari Selasa, si out berapa harganya? Dan if dia datang di hari Rabu, si out berapa harganya gitu ya. Dibedakan weekday dan weekend gitu ya bedanya. Karena weekend kan cuma 1 minggu gitu ya. Artinya dibeda nanti ketika dia weekend, maka dia akan mendapatkan harga 30.000 untuk yang kurang dari 12 tahun umurnya atau anak-anak. Nah, sama saja dengan yang lebih dari 12 tahun atau dewasa gitu ya. Dia ada pengkondisian besarnya yaitu terkait usianya, kemudian di dalamnya itu ada pengkondisian-pengkondisian lagi, ada permisalan-permisalan lagi kalau dia datangnya di hari apa gitu. Di sini format inputnya ada apa saja? Ada integer, karena di sini adalah bilangan bulat untuk usia. Dan yang kedua adalah untuk string nama gitu. Artinya ada dua inputan, yaitu usia dan hari apa dia datangnya ya. Hari, karena itu kata, pasti menggunakan string gitu ya. Usia, karena itu bilangan bulat, pasti menggunakan integer gitu ya. Konstrensinya ini adalah cukup dengan integer, karena antara 1 sampai 100. Di sini menggunakan string ya, karena dia adalah kata-kata. Outputnya adalah berisi satu baris, berisikan harga yang harus dibayarkannya nanti gitu ya. Oke, kita kerjakan.
Di sini integer X dan sin X gitu ya. Saya telah mendeklarasikan sebuah variabel X gitu ya dengan tipe data integer, kemudian input dan ada inputan yang kemudian akan saya simpan pada sebuah variabel X. Kemudian sering hari dan memasukkan hari juga akan disimpan pada variabel hari ini. Nah, ini yang sudah saya mention di awal tadi bahwasanya pengkondisian besarnya itu adalah eh, umurnya, kemudian di dalam umurnya itu ada pengkondisian-pengkondisian lagi. Kalau dia datang di hari Senin ini, kalau dia datang di hari Senin, maka harganya adalah 35.000. Kalau dia datang di hari Selasa, maka harganya adalah 35.000. Sama, karena ini masih weekday gitu ya. Bedanya, batasnya nyampe di Jumat gitu ya. Tapi kalau dia udah datang di weekend, yaitu Sabtu dan Minggu, harganya berkurang nih, diisi otanya, dia menjadi 30.000 gitu. Nah, sama saja dengan yang dewasa ini, dia mana dewasa. Oke, ada sedikit kehapus. Oke, di sini. Nah, di sini apabila dewasa atau lebih dari 12 tahun, di dalamnya ini ada pengkondisian lagi. Di hari apa dia datang. Kalau dia weekday, yaitu di hari Senin sampai dengan Jumat, maka harganya normal, yaitu 50.000. Tetapi, jika di hari weekend, Sabtu dan Minggu, orang dewasa ini datang, maka harganya ini akan 65.000 gitu ya. Nah, mari kita buktikan kodenya bisa berjalan dengan sempurna atau tidak. Ya, di sini inputannya adalah 20 gitu ya. 20 ini adalah umurnya, umur 20, di atas 20, di atas 12 tahun. Berarti termasuk kategori dewasa di hari Jumat. Di hari Jumat ini adalah weekday gitu ya. Kita lihat nih di kodenya. Lebih dari 12 tahun, dewasa 20 ya. Kemudian di hari Jumat, weekday, yaitu 50.000. Kita lihat, 50.000 output kita. Dan expected output-nya adalah 50.000 dan test case null terpenuhi. Dan ini adalah if else ya, adalah logika percabangan. Kemudian selanjutnya adalah boleh milih antara nomor 5 dan nomor 7, antara faktorial ini dan suara di antara angka. Dan saya memilih suara di antara angka. Nah, ini ya. Nah, ini cukup seru sih karena ada sebuah hidden test case. Hidden test case-nya itu apa? Ya, nanti akan kita bahas. Nah, di sini adalah narasi dari soalnya ya. Buatlah sebuah program yang mencetak angka dari 1 sampai N. Nah, dari 1 sampai N. Sudah jelas, ini pasti kita akan menggunakan looping gitu ya. Karena ini akan mencetak angka berulang ya, perulangan gitu. Namun ada aturan khusus nih. Jika angka tersebut kelipatan 3, maka itu cetak boom gitu ya. Jika angka tersebut kelipatan 5, maka akan cetak duar. Jika angka tersebut kelipatan 3 dan 5, maka cetak boom boom duar. Jika angka tersebut kelipatan 100, maka cetak angka itu sendiri. Dan jika tidak memenuhi kondisi di atas, maka itu cetak angka sendiri. Nah, di sini juga ada clue-nya nih. Setiap output harus berada di baris baru. Artinya, kita harus juga ngeloopingkan n-line-nya gitu ya, agar setiap nanti yang dicetak itu dalam baris yang baru gitu. Nah, kemudian input formatnya nih, ada satu baris sebuah bilangan bulat n gitu ya. Nah, n ini menjadi tolak ukur kita loopingannya nanti gitu ya. Constraints 1 hingga 10⁻⁹ gitu. Antara 1 hingga 10⁻⁹ gitu ya. Nah, dengan ini kita cukup menggunakan integer karena ini adalah bilangan bulat dan range-nya, jangkauannya masih dapat dijangkau oleh integer gitu ya. Nah, di sini input di test case nolnya adalah 15 nih. 15. Nah, artinya kita akan melakukan loopingan dari 1, kita akan melakukan perulangan dari 1 hingga ke 15 gitu ya. Sesuai dengan aturan ini tadi, bahwa ketika dia kelipatan 3, maka cetak boom. Di sini, 3, boom. 6, boom. 9, boom. Ketika dia kelipatan 5, maka dia cetak duar. 5 di sini, 5 duar. 10 duar. Kemudian, ketika dia kelipatan 3 dan 5, maka dia akan mencetak boom boom duar ini. Nah, ini 15 boom boom duar. Ketika dia mencetak angka 100, ini apabila kalau dilanjutin outputannya ini nyampe 100, maka dia akan mencetak angka itu sendiri. Karena
ini cukup mengecoh ya, karena nanti bisa bertabrakan dengan 5 ini gitu ya. Artinya kita harus bisa membuat pengkondisian ini sendiri gitu. Nah, di sini juga sudah saya selesaikan bagaimana cara membuat kodenya, dan kode yang dihasilkan adalah seperti ini semua. Pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah variabel n ke dalam tipe data integer ya. Karena di sini meminta satu inputan, berarti kita akan hanya membuat satu inputan saja, satu variabel saja, sein-nya untuk dimasukkan, inputannya untuk dimasukkan ke dalam variabel n. Nah, kemudian berapa yang kita masukin ini yang akan kita looping di sini gitu ya. Kita menggunakan logika for loop, yaitu looping perulangan dari indeks inisialisasi i sama dengan 1, kemudian dia akan melakukan perloopingan, dia akan melakukan looping sampai kurang dari sama dengan n gitu ya, sampai memenuhi syarat inilah pokoknya. Apabila ini 15 berarti di looping sampai 15. Kemudian ada I, yaitu increment ya, I++ increment di sini. Nah, kemudian di dalam looping ini kita membuat logika percabangan lagi, yaitu ada if else lagi di dalam loopingan ini. Yang pertama adalah jika dia I-nya adalah I modulus 100 sama dengan 0, ini sama saja dengan kita melogikakannya atau menyebutnya adalah kelipatan dari 100 gitu ya. Jika dia kelipatan dari 100, maka dia cetak angka itu sendiri gitu. Cara membacanya seperti ini. Kemudian else if, jika dia kelipatan 3, gini ya, I modulus 3 sama dengan 0, sama aja kayak kelipatan 3, dan dia kelipatan 5 gitu ya. Apabila dia memenuhi syarat ini nih, dia kelipatan 3 sekaligus kelipatan 5, maka dia akan mencetak bom-bom 2 gitu ya. Apabila dia kelipatan 5 saja, maka dia akan mencetak 2 saja, dan apabila dia kelipatan 3, maka dia akan mencetak boom. Dan apabila tidak termasuk pengkondisian 4 ini, maka dia akan mencetak angka itu sendiri, else ya. Yang lainnya gitu, mencetak angka itu sendiri. Kemudian sesuai dengan yang tadi ada setiap output harus ada baris baru. Berarti kita loopingkan juga baris barunya ini, yaitu cout and line-nya. Nah, eh, di sini tadi sudah di-mention di awal bahwa di dalam soal ini terdapat hidden test case yang sangat sulit dipecahkan gitu ya. Ya, yaitu ada di bagian ini. If I modulo 100 sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0, menyimpan nilai 0 ini, membandingkan nilai 0 gitu. Nah, ini sama aja kan kayak yang tadi udah dibilang, yaitu kelipatan 100 ini sama dengan, kalau dia kelipatan 100 maka dia akan mencetak angka itu sendiri. Nah, di sini ternyata ini harus dibuat logika permisalannya sendiri gitu ya. Padahal sebelumnya saya telah mencoba gitu ya, telah mencoba bahwa di yang bagian logika yang ini itu saya tambahkan I modulus 5, atau ketika dia kelipatan 5 dan dia I modulus 100 tidak sama dengan 0 gitu ya. Artinya ketika dia kelipatan 100 itu dia cetak angka itu sendiri gitu ya. Dan ketika diinputkan itu benar gitu ya, sudah dicoba gitu ya. Dicoba, dia 100 dia mencetak angka 100, dia 200 dia mencetak angka 200 gitu ya. Artinya yang soal ini, permisalan ini harusnya sudah bisa memenuhi ya. Tetapi yang diminta ternyata harus permisalkan sendiri gitu ya, gitu. Karena giliran yang tadi itu, giliran yang menggunakan n di sini, n I modulus 100 tidak sama dengan 0 itu mencetak angka itu sendiri, dia mencetak 2 ya, karena dia hanya yang 100, yang 5 ini aja, kelipatan 5 saja. Kalau dia kelipatan 5 dan kelipatan 100, maka dia mencetak angka itu sendiri gitu ya. Itu
tidak semua test case-nya terpenuhi, tersisa satu test case yang tidak terpenuhi gitu ya. Nah, ternyata setelah di variabel dibuat logikanya sendiri, itu bisa gitu ya, itu bisa memenuhi gitu. Nah, nih, ini bisa memenuhi semua test case-nya gitu ya. Dan ada satu lagi jebakannya. Bom-bom duar ini yang dia kelipatan 5 dan kelipatan 3 ini harus diletakkan di atas. Karena logika if, else, if itu adalah ketika dia tidak memenuhi ini, maka dia akan berlanjut ke sini. Tetapi ketika dia sudah memenuhi yang ini, maka dia tidak akan lagi memeriksa yang ini gitu ya. Nah, ini harus kita taruh atas. Kenapa gitu ya? Apabila yang kelipatan 5 yang kita taruh atas gitu ya, dan kita menginputkan 15, nah 15 itu adalah kelipatan 5 juga. Dia memenuhi syarat di sini gitu ya. Memenuhi syarat di sini. Artinya dia langsung mencetak duar tanpa memeriksa yang bawahnya. Padahal syaratnya adalah ketika dia kelipatan 3 dan kelipatan 5 itu harus mencetak bom-bom duar. Otomatis output atau test case nolnya ini tidak akan terpenuhi karena dia 15 hanya mencetak duar saja gitu ya. Oleh karena itu, urutan sangat penting dalam else if gitu ya, karena di mana yang dia dicek duluan dan dia apabila ada apa ya gesekan nih di antara logika yang satu dengan logika yang lainnya, maka yang diutamakan adalah yang logika yang lebih di atasnya gitu ya. Gitu. Begitupun kalau ini yang ditaruh di atas sini gitu. Karena 15 juga bisa dihabisi bagi 3 dan merupakan kelipatan 3, maka yang dicetak malah boom gitu ya. Dia tidak memeriksa yang ini lagi gitu ya. Jadi yang ini telah gugur gitu ya. Dan ya jelas outputnya adalah sudah pasti salah dan test case nolnya sudah pasti tidak terpenuhi. Nah, ini nih. Ini mencoba sebanyak beberapa kali ya untuk menyelesaikan beberapa kali test case-nya ya. Ada satu test case anomali yang sulit untuk dipecahkan yang kelipatan 100 tadi. Ternyata harus dilogikakan sendiri gitu. Akhirnya bisa ketemu ketemu penyelesaiannya dan bisa mendapatkan skor sempurna ya, test case semuanya terpenuhi. Begitu. Nah ini, coba kita run untuk pembuktian kodenya. Ya, test case nolnya terpenuhi, ini sudah sesuai, sudah sangat sesuai. Your output ini ada bom-bom 2 di angka 15, kemudian kelipatan 3 adalah boom, kelipatan 5 adalah 2, expected outputnya sama persis, dan akhirnya test case nolnya terpenuhi. Dan semua test case-nya juga sudah terpenuhi dengan kode yang ada ini. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah wait, soal nomor 9, yaitu cetak menurun. Dan ini adalah hard ya, difficulty adalah hard, artinya tingkat kesulitannya adalah hard. Oke. Nah, di sini adalah sebuah narasi ya, narasi. Dan yang paling penting adalah di bagian bawah sini. Gitu. Nah, di sini kita diberikan sebuah clue nih, bahwa menggunakan fungsi nama variabel dikali length. Nama variabel titik length dalam kurung ya, untuk mendapatkan panjang dari kata atau kalimatnya gitu ya. Nah, di sini kita diberikan contoh sering kata makan, panjang katanya ini dengan menggunakan fungsi ini tadi, ini artinya di sini ini adalah 5 ya. Jadi di sini sudah menyimpan angka 5. Dan pastikan spasi juga terbaca oleh input gitu. Artinya di sini kita menggunakan getLine ya. Oke. Input format, baris pertama berisi string kata pertama, baris kedua itu kata kedua, dan baris ketiga kata ketiga. Nah, di sini kita menggunakan string ya di sini, oke. Nah, jadi seperti ini. Kita menginputkan ini adalah string yang pertama, string X, kemudian ini adalah string Y, dan ini adalah string Z. Oke, jadi ada 3 variabel inputan ya. Nah, nanti kita proses, kita buat codingannya, sehingga menghasilkan outputan makan ini
tertulis secara vertikal ke bawah gitu ya, makan, minum, mandi gitu ya. Nah, apabila dia di jarak, dia juga harus bisa gitu ya, harus memenuhi tes case ke-1 juga nih. Tes case 0 ini tanpa jarak, tes case ke-1 ini adalah dengan jarak. Bagaimana caranya adalah dengan menggunakan getLine yang seperti sudah di-mention tadi, gitu. Nah, langsung saja kita ke codingannya. Pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu x, y, z ke dalam sebuah tipe data string karena ini akan digunakan kata-kata. Oke. Kita menggunakan getLine nih. GetLine begini ya struktur kepenulisannya. GetLine habis itu getLine, sin dan variabel gitu ya. Di sini ada getLine sin x, y dan z gitu ya. Kemudian kita mencari panjang katanya nih, panjang kata atau kalimatnya. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel n ini ke dalam tipe data integer. Kemudian kita sama dengan ini menjadi apa ya, fungsi untuk menentukan panjang kata atau kalimatnya tadi gitu ya. Kenapa Kenapa menggunakan X saja gitu ya? Karena di sini kita diberikan informasi bahwa jumlah hurufnya ini selalu sama gitu ya. Artinya kita hanya menggunakan satu saja untuk sampelnya gitu ya. Karena apabila sama ya pasti satu saja sudah mewakili yang lainnya. Kemudian kita akan menggunakan for loop di sini. For loop yaitu looping ya. Kita mulai dari indeks ke 0 dan indeks kurang dari n gitu ya. Karena kita menggunakan array gitu ya. Kemudian cout x array i, kemudian di spasi, habis itu ada y array i, kemudian spasi dan ada z array i, kemudian ada cout n line juga gitu ya. Wait. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kode ini bekerja? Ini kan agak membingungkan ya. Jadi kodenya itu seperti ini bekerjanya. Looping dia X array I, Y array I, Z array I itu berurutan ya. Artinya seperti ini, dia bacanya seperti ke bawah sini. Ini, ini, ini gitu ya. Yang pertama adalah X0. X0 itu adalah M nih, di sini M. Kita tulis M. Kemudian di spasi, ini adalah spasi Y0. Y0 adalah M juga. Kemudian spasi lagi. Z0 adalah M juga. Oke, M. Lulus. Kemudian X1. X1 ini adalah A. Di sini A. Habis itu ada Y1. Spasi dulu ya. Spasi. Y1 adalah I. Ini I. Kemudian M. Kemudian ada Z1 yaitu A. Yaitu di sini A gitu ya. Dan di situ terus berulang hingga akhirnya membentuk kata yang sama dengan posisi yang berbeda vertikal gitu ya. Sama saja kondisinya dengan apabila itu di jarak ya, apabila itu di jarak. X, Y, Z itu melakukan perulangan juga gitu ya. X sama dengan 0 adalah S, kemudian Y sama dengan 0 adalah D, kemudian K sama dengan 0 adalah K gitu ya. Z sama dengan 0 adalah K gitu ya. Masing-masing ada spasi di antaranya. Kemudian ada X sama dengan 1 ada A, kemudian Y sama dengan 1 ada I, kemudian Z sama dengan 1 ada A. Kemudian dengan spasi juga ya tentunya. Kemudian ini adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 2 adalah A, Z sama dengan 2 adalah M. Nah, kemudian ini ini adalah X sama dengan 4 adalah A, kemudian Y sama dengan 4 adalah spasi, dan Z sama dengan 4 adalah U. Nah, di sini spasinya ini terbaca gitu ya. Artinya tidak mengubah panjangnya gitu ya. Ini semua tidak mengubah panjangnya karena spasinya dengan jumlah hurufnya itu bakal selalu sama gitu ya. Artinya tidak ada perbedaan. Artinya yang ini tadi, ini bisa digunakan oleh ketiganya gitu ya. Menentukan panjang apa ya? Menentukan panjang kata atau kalimatnya gitu ya. Bisa dipakai oleh semua kata selama dia memiliki satu spasi ya, dia memiliki banyaknya karakter yang sama dan itu spasi juga dihitung gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Mari kita run code-nya, apakah bisa?
Oke, bisa. Baik di tes case 0 dan tes case 1 ini berhasil gitu ya. Makan ini yo output saya ini berhasil nih, ada makan ke bawah, minum, mandi, dan expected-nya juga sama persis. Kemudian tes case satunya, saya makan, dia senang, kamu pergi. Output saya adalah seperti ini. Oke, dan expected output-nya sama persis. Nah, oke, jadi mungkin itu saja pembahasan dari soal perbaikan kuis PP di HackerRank kemarin gitu. Semoga yang disampaikan ini ya bisa membantu nilai tentunya. Kemudian semoga ya semoga tidak banyak salahnya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan dijelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.